الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita awali kajian malam hari ini dengan mengungkapkan ucapan syukur kita kepada Allah karena kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi pada saudara kita di Palestina, Gaza, yang mereka dalam setiap detik waktu dihantui dengan kematian, bukan hanya sekedar sejam, enggak, setiap detik nggak tahu rudal atau senjata peluru yang akan menyerang diri mereka. Sedangkan kita pada saat sekarang ini dalam keadaan aman. Kemudian kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, mengucapkan syahadat tauhid yang merupakan pembuka daripada pintu surga. La ilaha illallah. Kemudian kita bersyahadat Rasul, menunjukkan bahwasanya Islam ini ada uswah, sentral figur yang dicontohkan kepada umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang dijamin oleh Allah maksum, dipelihara daripada dosa dan kesalahan. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dalam jaminan Allah, Rasulullah telah dihapuskan dosanya. Ya, artinya Rasulullah itu di bawah kontrol wahyu sampai Al-Quran menjelaskan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul tidak mengucapkan satu ucapan melainkan yang keluar dari lidah yang mulia itu adalah merupakan apa? Wahyu. Ya, yang harus kita imani. Kemudian sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa? Syafa'atul azam. Dan mengharap kepada Allah syafaat pertolongan yang agung pada hari kiamat. Dia tidak bisa menolong kecuali orang yang diberi izin oleh Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, dengan izin Allah. Makanya kita umat Islam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah sendiri bersolawat kepada Rasulnya, para malaikat, dan kita orang beriman sewajarnya melaksanakan sholat. Wa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyaallah, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli nih, Masya Allah. Tapi teh mak belum gula ya? Ya, pakai gula.
Iyalah. Sudah Pak Ali ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, saudara, malam hari ini kita akan melihat pelajaran kita surah Al-Maidah. Surah yang keberapa Al-Maidah ini? Surah yang ke-5, ayat yang ke-82. Mahasiswa nggak ada ya? Ini masih semuanya nih. Jadi bukan mahasiswa. 5 orang, ada 5 orang. Ya, coba lihat surah apa arti Al-Maidah? Hidangan, jamuan yang di dalam Kristen dinamakan Paskah, hari raya Paskah. Ya, ada kesenyamaan. Tadi dia dibaca Al-Hawariyun. Al-Hawariyun itu murid setianya Nabi Isa. Ya. Al-Hawariyun itu dalam Rasulullah dinamakan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Itu dicatat sama siswa. Kalau Nabi Isa namanya Al-Hawariyun. Ya. Yang murid langsung dari Rasulullah pada para sahabat dinamakan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Surah apa? Surah At-Taubah ayat Firah ayat 100. Paham? Jadi namanya as-sabiqunal awwaluna. Dari kalangan siapa? Yang pertama generasi al-muhajirin, ya, orang yang berhijrah, ya, yang dikenal dengan ayat dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Kemudian lanjutan daripada itu hadis, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Orang yang berhijrah dengan standar asas pertama berhijrah itu disebabkan karena Allah dan Rasul, dia berhijrah itu akan menemukan Allah dan Rasul. Nah, di sini para ulama menjelaskan niat bab itu dimasukkan pada bab niat dengan hadis yang innamal a'malu binniyat tersebut itu. Para ulama sampai mengarang 40 kitab yang gede-gede. Hadis pertama itu. Maka Nawawi, Imam An-Nawawi, hadis Arba'in itu taruh hadis pertama, termasuk dia Shalihin juga. Tentang niat. Jadi termasuk juga hadis yang kita malam hari ini. Kenapa? Thalabul ilm man salaka tariqan yaltamisu ilal ilmi sahhalallahu tariqan ilal jannah. Orang yang meniti, menempuh, mendapatkan suatu ilmu syar'i, maknanya Allah sahhalallah. Sahlan itu gampang. Allah menggampangkan untuknya jannah. Kenapa ilmu? Karena ilmu itu adalah janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajat seseorang itu disebabkan apa? Diberi ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu, iman dan berilmu. Paham? Itu bentuk ketiganya ilmu. Ilmu itu adalah awal. Ya, al-ilmu qabla qawli wal amal, kama qala Imam Bukhari. Imam Bukhari menjelaskan ini. Jadi tidak boleh bertindak berlaku bila ghairi ilmin wala hudan wala kitabin, ini berbuat tanpa ada standar ilmu. Paham beli? Semuanya ada regulasi ilmu. Berwudu punya ilmu enggak? Apalagi jalan ke surga, enggak punya ilmu mustahil.
ya, sama dengan meraba dalam kegelapan, bertemu dengan jalan sesat. Maka jalan yang paling lurus untuk mendapat ilmu para siman, ihdinas siratal mustaqim. Allah, hidayahlah kami, tuntunlah kami kepada jalan yang jalan lurus, siratal mustaqim. Quran yang dimaksudkan as-siratal mustaqim itu jalan Quran. Jalan Quran itulah jalan yang paling cepat kita menemui Allah di akhirat. Paham? Di luar itu nggak bisa. Kita bertemu di jalan sesat. Nah, sekarang kita lihat ya, negara kita tentang hidayah Allah, petunjuk Allah dalam Quran, jalan yang cepat menuju surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Kemudian ini nah, kita terjemahkan, sungguh tajidanna. Pernah saudara mendengar kata-kata kalimat manjadda wajada? Apa artinya? Siapa yang bersungguh-sungguh tajidda, jaddada yujaddidu tajdidan, yang berbaru. Manjadda wajada, jadda yang benar-benar bersungguh, dia akan wajada, akan mendapatkan sesuatu. Wajada itu mendapatkan, menemui. Dari kata-kata turun kata wajah, aslul wahid itu wajada menjadi apa? Wujudan. Maka kalimat wujudan inilah yang diletakkan oleh pemahaman Asy'ariyah tentang akidah wujud, qidam, mukhalifatul awazili, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, irah. Di awal dengan wujud. Kata ada tadi, paham tuh? Jadi yang ada tuh kenyataannya kayak begitu, kelihatannya. Paham? Allah kelihatan nggak? Kelihatan. Wujudnya Allah kelihatan, tapi zatnya Allah tidak kelihatan. Paham tak? Tapi kalau wujudnya ada nggak? Seluruh alam terkembang ini merupakan perwujudan Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana dengan hakikatnya? Kapan kita lihat Allah dalam surga nanti? Allah sendiri menjelaskan wujuh yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Muka-muka yang ceria pada hari itu di surga. Mereka melihat sejatinya Allah dengan mata telanjang. Masya Allah, itu nikmat yang berarti iman. Paham tak? Di dunia bisa kita lihat Allah enggak? Enggak, kita yakin ada. Yakin ada, itulah yang dimaksud apa? Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Paham? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita beriman dengan Allah yang gaib. Gaib itu nggak bisa kita lihat sekarang ini. Nanti sejatinya Allah itu kita lihat. Diceritakan tentang nikmat surga, bidadari, makanan itu akan lenyap seketika waktu kita melihat wajahnya Allah. Masya Allah. Jadi yang dirindukan mukmin apa? Melihat wajah Allah. Makanya dia beramal itu apa? Lillahi ta'ala, mencari ridha Allah. Inna salati wa mahyaya wa mamati. Itu siapa? Lillahi rabbil alamin. Allah. Paham boleh? Tujuan kita hanya Allah. Ilallah nihayatuna, kepada Allah lah nihayatuna, nihayah, stopnya, endingnya kita hanya pada Allah.
Makanya tersebutlah dalam kalam Allah yang mulia, inna lillahi Wa inna wa inna ilaihi. Semuanya kita ini milik Allah. Dan muaranya pada siapa? Kenapa? kejedot. Kejedot. Astagfirullah. Muaranya sama siapa? Ya Allah. Siapa muara kita? Allah. Kalau muara selain Allah, ya kita akan mendapat dunia. Ya. Faman kana hijratuhu ila dunia, orang yang berhijrah dengan motif untuk mendapat dunia. Kenapa? Kehidupan di Madinah itu lebih baik di Mekah. Mekah itu negeri gersang, batu. Sedangkan di Madinah itu negeri yang subur dengan kurma. Ya, awin muraatin, atau gara-gara orang Madinah itu lebih cakap daripada orang Mekah. Orang Mekah itu agak hitam-hitam sedikit kena panas. Tapi orang Madinah, masya Allah. Ya. Fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Dia berhijrah itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Paham tadi? Paham. Coba kita latajidanna, sungguh adalah la itu namanya taukid. Diterjemahkan tajidanna, tajid aslinya tajidu. Ta itu khitabnya kepada Nabi. Engkau tajidu akan mendapati, pakai akan artinya peristiwa itu akan datang. Paham? Sungguh engkau hai Muhammad akan mendapati. Kenapa dan? Karena dia berhubungan dengan nun taukid fakilah yang bermakna sungguh-sungguh hai Muhammad engkau akan dapati. Apa yang kau dapati? Ya, asyad dan nasi, manusia yang paling sadis. Syadda itu pernah Bapak dengar azabun syadid? Azabun syadid itu na'atan, sifat dan men'autnya. Azab ya siksaannya, syadidun yang dahsyat. Mana contohnya? Ya. Maka kata-kata sadis itu dijadikan sadis di Indonesia. Setelah orang dihabiskan nyawanya, lalu dimutilasi, dipotong-potong mayatnya, lalu dibuang di sungai, di kali, kepalanya dipenggal. Pembunuhan apa namanya? Sadis. Azab Allah akan begitu. Ini dalam bentuk asyadda isim tafdil, super sadis. Nah, itu Bapak lihat nih, akan kamu dapati manusia yang super sadis. Kenapa super? Karena diberi isim tafdil. Kenapa diberi isim tafdil? Aku udah jalan nih. Ya, Pardile. Kenapa diberi isim tafdil? Super. Super itu kan apa? Kubur. Sadisnya, kejamnya. Paham? Itu Allah. Kalau Allah yang berbicara menunjukkan kalam, itu benar kali? Benar. Karena dzalikal kitabu la raiba. Informasi Quran itu tidak ada keraguan, pasti. Wa man asdaqu minallahi qila. Informasi yang dari Allah itulah yang paling akurat. Paham? Jadi kalau informasi dari Android, dari apa namanya, dari TikTok, itu dipertanyakan. Tapi kalau informasi Quran benar nggak? Benar. La syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Paham? Nah, diawali apa? La tajidanna asyaddan nasi adawatan, memusuhi. Adawah apa? Memusuhi.
Baca Yasin enggak malam Jumat? Baca gitu li. Apa bunyi Yasin? Ya bani Adam la ta'budu syaitana innahu lakum aduwwun mubin. Wahai bani Adam, janganlah kamu sebagai pengabdi syaitan. Kenapa syaitan itu Allah jadikan sebagai musuh kamu? Paham tak? Inna syaitana lakum itu untuk bani Adam. Jadi paham tak? Jadi kalau kita menyembah syaitan, ya berarti syaitan itu kita bekerja bersama dengan syaitan. Ya, paham tak? Makanya Al-Quran mengingatkan bagaimana untuk berhadapan dengan mayashu an dzikrir rahman. Siapa yang berpaling dari mengingat Allah. Nah, ini cara nih supaya syaitan jangan masuk ke tubuh kita nih. Senantiasa kita zikir qalbi, zikir lisani, mengucapkan kalimat-kalimat zikir baik dari lidah kita atau dari hati. Ya, kalau kita lupa, ya ya'shu an dzikri rahman nuqayyid. Allah sudah kami jadikan orang yang lupa tadi, ya syaitan sebagai apa? Qarinan, sebagai sejawatnya. Na'udzubillah. Syaitan sebagai sejawatnya, konco pelangkinnya ke Ciro Padang. Konco? Nggak ngerti kan konco pelangkin? Nggak tahu. Teman dekatnya. Tuh, itu syaitan. Bagaimana syaitannya? Wa innahum la yasudduhum 'anis sabil. Syaitan itu senantiasa menghambat, menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah, itu syaitan kan. Makanya subuh itu sulit apa? Syaitan banyak. Orang sudah bisa bangun subuh, memakmurkan subuh di masjid, itu berarti apa? Dia telah mendapat keuntungan yang besar, telah bisa berperang dengan syaitan. Paham? Nah, kemudian wahum wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka yahsabta annahum sesungguhnya mereka itu telah mendapat petunjuk. Petunjuk dari mana? Dari syaitan. Kebodohan. Yang memberi petunjuk siapa? Allah, bukan syaitan. Jadi di sini ketahui sabu itu perkiraan persepsi mereka itu udah benar, padahal keliru jalan. Bagaimana di akhirat? Qala ya laita ya hatta idza ja'ana, pada saat mereka datang kepada kami pada hari kiamat nanti, kata Allah, bagaimana? Ya laita lana, wahai kiranya kami. Penyesalan nih, kata-kata laita bukan la'alla. Bainaka, di antara ka engkau syaitan, wa baini wa bainaka, antaraku dan di antara engkau syaitan tuh, ya bu'dal masyriqaini, dipisahkan, direnggangkan tempat dari timur dan barat. Kami sal qarin, kamu tuh qarin yang paling buruk. Apa pun buat, nah situlah jadi bubut. Jadi penyesalan itu kapan? Coba. Siapa penyesalan? Akhir. Jadi makanya orang mengatakan penyesalan di awal itu keberuntungan, penyesalan terakhir itu adalah kecelakaan. Paham? Jangan teman syaitan. Jadi adawah berarti adawah tadi. Berarti adawah tadi yang memusuhi. Siapa yang dimusuhin? Adawatan lilladzina amanu. Apa yang dimusuhin? Untuk orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ya. Siapa orangnya? Dijelaskan oleh Allah siapa? Al-Yahudah. Orang Yahudi. Ya. Paham? Orang Yahudi itulah yang paling sadis,
super sadis terhadap orang-orang Islam, orang-orang beriman. Nah, jelas pertama kali. Maka saudara terhormat, ya, innamal mu'minuna ikhwah. Di sini kan lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Setiap orang beriman itu gimana? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ya. Kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Izastaka, kapan yang satu sakit, seluruhnya akan menjadi hama, menjadi meriang. Kalau orang beriman gitu. Jadi kalau saudara kita yang beriman di Gaza dibully, dicencang, ditembak, di Bapak lihat tuh, apa kita nggak meriang ke sini? Meriang. Kenapa? Saudara kita seiman. Kalau saudara satu genetik, adik kakak bisa berantem nggak? Banyak. Karena berantem apa? Berantem gara-gara harta. Tapi kalau seiman mah enggak. Memisahkan tempat, memisahkan genetik, memisahkan darah. Semuanya innamal mu'minuna ikhwah. Seluruh orang beriman itu bersaudara. Kalau kita nggak bisa memberi donasi, kenapa? Doa. Masa doa nggak juga mau? Saya nggak tahu kan. Saya merasakan kalau seluruh orang Indonesia aja lah mendoakan saudara kita yang ada di Palestina, ya seperti Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, kemudian Allahumma ansur mujahidina fi Palestina. Ngomong itu saja kita nggak mau. Masya Allah, iman kamu tuh dipertanyakan. Paham? Dipertanyakan iman kamu. Kamu tunggang-tunggit sholat, jidat hitam bersujud, tapi kamu tidak, ya, a priori antipati terhadap saudara kamu seiman. Iman kamu itu dipertanyakan. Paham? Nah, gitu ceritanya. Jadi, ya, kita berdoa. Kemudian Allahumma ansur, ya, mujahidina fi Palestina, ya Allah, ya, tolonglah para pejuang-pejuang Islam yang ada di Palestina. Kemudian ala aduwihim, atas musuh mereka. Siapa musuh mereka? Al-Yahuda, orang Yahudi. Wazalzilhum, ya Allah, cerai-beraikanlah mereka. Masya Allah. Zilzalan syadida, kegoncangannya begitu hebat. Wadammirhum, ya Allah, hancurkanlah mereka, luluh lantakkanlah mereka. Tadmira syadidan, kehancuran yang begitu dahsyat. Ngomong kan gitu aja. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Quran, ya bahasa Indonesia aja. Ya Allah, ya Yahudi laknatullah. Kan? Itu aja. Itu menunjukkan apa? Kesenyawaan iman kita dengan saudara kita yang ada di mana? Di mana kita baca dalam sholat mana? Mana Pardi? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya, berikanlah keselamatan ya Allah untuk kami dan untuk saudara-saudara kami yang soleh di Gaza. Itu boleh saudara soleh niatkan di Gaza. Setiap sholat berapa kali kita baca teman? Subuh berapa kali? Sekali. Duhur berapa? Coba dihitung ya. Karena kamu menghitung. Subuh iji. Apa kita bunyi? Assalamu alaina wa ala ibadillah, ala ibadillah, atas hamba-hambamu yang soleh. Paham? Nanti asar nanti berapa? Sudah berapa? 5. Maghrib 7. Isya 9 kali kita mendoakan saudara kita yang ada di Palestina. Paham? Nah, kadang-kadang kita tuh nggak nyambung, baca, tapi nggak ada asar, nggak ada apa, qaulan tsaqila dalam diri kita. Kenapa?
tidak paham apa yang kita ucapkan. Sholat itu tunggu, tapi kita nggak ngerti dia. Sama dengan apa? Kata burung beo bodoh. Dengar lagi, beo bodoh. Paham tak? Nah, itulah kejahilan umat kita. Berbicara tapi omdo. Paham? Jelas toh? Nah. Jadi Allah menjelaskan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Siapa? Al-yahudu. Yang kedua siapa? Walladzina asyraku. Dua man dan orang-orang yang musyrik. Kenapa? Yang satu orang beriman berarti tauhid. Kalau musyrik berarti apa? Mensekutukan Allah. Jadi orang musyrik itu sangat benci kepada orang yang bertauhid kepada Allah dan maknanya. Paham? Sangat benci. Mama lampir, nenek lampir, itu paling benci dengan orang Islam. Kita nggak butuh suara umat Islam katanya. Nah, sekarang udah butuh lagi toh? Betul ya. Ya paham, kalau pemilu butuh. Kalau nggak butuh pemilu nggak butuh. Makanya ini bukan rambut putih beruduk bukan gitu, beruduk tangannya sepotong terus setengah tiang. Kalau orang berwudu jelaskan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau setengah tangan basah nggak sampai siku. Berarti ini apa? Orang yang belum pernah sholat itu bohongan, dibohongin. Umat Islam jangan dibohongin lagi. Ya, paham? Dan cara dia bertindak udah kenal bohong. Kalau orang pernah sholat cemburu ini, nah, boleh. Apa sebab? Karena perintah Allah membasuh tangan itu sampai situ, bukan setengah tiang, setengah bendera mati. Setengah yang lain. Paham? Tanda akan mati. Insyaallah. Amin. Amin. Ngomong akan mati. Amin. Amin. Itu. Amin siapa? Anis dan Muhaimin. Lu gak ngerti juga Boswa katanya. Gak nyambung pada aku bilang. Ya, gak nyambung dia. Error. Ya, komputernya hang. Ya. Jadi siapa musuh orang Islam? Orang beriman. Yang pertama al-yahud. Yang kedua apa? Alladzina asyraku. Kenapa asyraku? Orang beriman itu bertauhid. Orang musyrik itu menjadikan Allah anda dan ada tandingan. Kita dengar fala taj'alu lillahi anda dan kamu jangan jadikan Allah itu ada tandingannya. Paham? Ya, menggandengkan Allah dengan dukun bisa nggak? Nggak bisa. Dukun giginya nggak digosok. Ya. Ya, paham tak? Tidur kan dukun? Tidur. Berarti tidur lemah nggak? Lemah. Yang harus kita berpegang bersiapa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jangankan tidur, menguap ngantuk pun enggak terjadi Allah. Jadi kesempurnaan Allah melawani sifat makhluk. Sempurnanya makhluk itu ada boboknya, ada tukang urutnya. Sempurna apa? Paham? Ada tukang urutnya. Bisa makan. Tapi kalau Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Paham? Nah, itu. Jadi berpeganglah kepada Allah yang belum pernah mengantuk, tidak pernah terjadi tidur. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah memberi makan kita
dan Allah tidak butuh makanan. Makanya di dalam Islam itu tidak ada sajen. Ini setan dikasih sajen pakai apa? Ayam bakar. Apalagi kopi, ya nasi kuning, nasi kuning. telur apa lagi? Enaklah Ali. Nah, Nanti orang pergi diambil, masya Allah. Rezeki no. Katanya memberi makan orang halus. Yang makan siapa? Orang kasar. Itu namanya on. Akalnya on. Boleh makan saja itu. Boleh nggak apa-apa, saja nggak. Tapi yang dilarang itu sembelihannya. Karena sembilan itu untuk berhala. Jadi itu sesembahan juga. Enggak, kalau sembelihan ada larangan. Tapi kalau beras itu kan halal. Tapi kan disembelihnya itu Sembelihan nggak boleh. Sembelihan untuk lil azlam, sembelihan untuk berhala. Mana contoh ini? Kerbau disembelih untuk kalau itu haram hukumnya. Karena sembelihan untuk selain Allah. Walaupun dipotong oleh kiai yang sorbannya gede, pakai juga. Itu apa namanya? Kesing, bukan haki. Paham? Nah, jelas. Kalau ada telur kan barang halal. Ada pisangnya halal. Makan. Tapi kalau sembelihannya ada dalilnya. Paham, Le? ya, ya. jadi boleh makan sajen. Tapi lihat sembelihan jangan boleh makan saja. Pisang ya. Iya. Jeruk. Jeruk nggak apa-apa. Makanya di kuburan Cina itu kan banyak ada kasih jeruk. Sudah. Boleh kan. Tapi kalau sembelihannya ada binatang yang disembelih, Ayamnya. nggak boleh. Ayamnya. Kenapa? Karena dia menyembelih untuk memberi niatnya untuk Allah, selain Allah. Paham? Cukup demikianlah. Ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.